Jinak-jinak merpati, lebih jinak burung sendiri. Burung merpati dipegang lari, burung sendiri dipegang berdiri. Semua Film akan berfokus pada Nels Coxman, seorang petugas oranye, namun tugasnya bukan menyapu sampah di jalanan, melainkan menyapu salju yang menumpuk di kota bernama Kehoe. Nels hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Ia punya seorang istri yang baik hati, rajin, dan selalu perhatian, serta satu anak laki-laki yang juga nggak neko-neko. Tipe anak yang mustahil minta aerox sambil banting pintu. Meskipun sudah berumur, semangat kerja Pak Tua ini masih luar biasa. Bahkan karena dedikasinya, ia sampai mendapat penghargaan sebagai warga paling teladan di kota itu. I'm just a guy who very honored to be named Kehoe Citizen of the Year. I was lucky. When you drive the same road day after day, it keeps a strip of civilization open. Namun, saat Nels menerima penghargaan sebagai warga teladan, anaknya, Kyle, tidak bisa hadir karena sedang kerja shift malam di bandara. Tapi begitu Kyle selesai bekerja, tiba-tiba Kyle diculik dan dipaksa masuk ke dalam mobil oleh dua orang jamet. Saat berusaha melawan, Kyle disuntik cairan berisi garam Cina oleh para jamet. Di dalam mobil yang sama, rekan kerja Kyle yang juga ikut diculik berhasil melepaskan ikatannya lalu nekat melompat keluar untuk kabur dari sana. Keesokan paginya, dua jamet itu meninggalkan Kyle di taman. Ternyata, suntikan garam Cina tadi telah membuat Kyle innalillahi. Agar tidak ketahuan, dua jamet ini memakaikan kacamata kepada Kyle supaya terlihat seperti orang yang sedang tertidur, bukan mayat yang lagi duduk di kursi. Tak lama setelah itu, Nels dan istrinya mendapat kabar bahwa anak mereka ditemukan sedang santuy di taman tapi dalam mode mayat. Mereka pun langsung bergegas ke rumah sakit untuk memastikan kabar itu. Betapa terkejutnya mereka saat tahu anak semata wayang mereka telah innalillahi. Yang lebih mengejutkan lagi, pihak rumah sakit menyatakan bahwa Kyle meninggal karena overdose. Sang istri langsung terpukul, merasa gagal menjadi orang tua yang baik. Namun Nels belum bisa percaya sepenuhnya. Ia yakin anaknya bukan pengguna garam Cina. Ia tahu betul Kyle bukan tipe yang akan coba-coba barang haram, apalagi sampai overdose. Listening. Sejak saat itu, hubungan pasangan suami istri ini mulai renggang. Sang istri jadi cuek pada Nels, nggak mau ngobrol, nggak masak sarapan, dan mungkin nyuci sempaknya pun udah ogah. Dan karena frustasi kehilangan anak ditambah istrinya yang sudah cuek bebek, serta si burung kuntul yang sudah mulai nyut-nyutan, Nels akhirnya memutuskan untuk Nels. Dante. Aksi Nels yang mau COD sama malaikat maut pun terhenti. Ia mendapati ternyata ada rekan kerja Kyle di garasinya. Ternyata setelah berhasil kabur, rekan kerja anaknya ini bersembunyi di garasi Nels. Si tambuk itu pun akhirnya menjelaskan kejadian sebenarnya. Ia mengaku telah mencuri garam Cina dari mafia, lalu menuduh Kyle yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Mendengar pengakuan bejat itu, hasrat brutal Kai ini mulai bergejolak. Namun alih-alih langsung menghabisinya, Nels justru menahan diri dan menanyakan siapa dalang di balik semuanya. Karena rupanya ia ingin membalas dendam
dendam, tapi bukan asal membunuh, melainkan memastikan semua yang terlibat benar-benar mendapat balasan. Where is he? There's a guy named Speedo. Speedo! Setelah mendapat informasi tentang mafia itu, Nels langsung bergerak menuju salah satu dari mereka yang bernama Speedo. Nels berpura-pura jadi pembeli garam Cina, dan begitu si Jamet membawa Nels ke lokasi transaksi tanpa banyak basa-basi, Nels langsung setelah dihajar habis-habisan, si Jamet akhirnya buka mulut. Ia mengaku kalau ada seorang Jamet lain bernama Limbo yang menyuruhnya. Begitu dapat informasi itu, Nels pun melakukan ini. Question for you, Denver. Greatest quarterback ever. Keesokan paginya, Nels pulang ke rumah, namun sang istri tetap bersikap dingin. Ia masih tenggelam dalam duka dan rasa bersalah, seolah kematian Kyle sepenuhnya adalah kesalahan mereka sendiri. Di saat yang sama, kita diperlihatkan sosok bos besar yang lebih dikenal dengan sebutan Samidi, sang penguasa seluruh bisnis haram di daerah itu. Ia baru saja dapat kabar bahwa Speedo telah innalillahi, tapi Samidi nggak terlalu peduli. Ia malah lanjut ngantar anaknya sekolah seolah tak ada apa-apa. Perlu diketahui, Samidi termasuk tipe orang tua yang menganut paham strict parent. Bahkan urusan makanan aja dijaga ketat. Anaknya nggak boleh makan jajanan manis, telur gulung, kue peler berdebu, Indomie, apalagi MBG. Dan karena hal semacam itu, hubungannya dengan sang anak jadi renggang. The only thing not in those is rat poison. Kita kembali ke Nels. Setelah tahu lokasi Limbo, ia menyiapkan senjatanya, memotong laras senapan biar lebih pendek dan mudah disembunyikan dalam jaket. Setelah senjatanya siap, Nels berangkat ke toko baju milik Limbo dan berpura-pura jadi pembeli. Tapi Limbo tentu tak sebodoh Speedo. Ia langsung curiga dan Limbo yang sedikit boti ini akhirnya terpojok dan mengaku bahwa ia juga hanya disuruh oleh seseorang bernama Santa. Begitu Nels mendapat informasi tentang lokasi orang itu, tentu saja nasib Limbo akan sama dengan Speedo. Keesokan paginya, Samidi langsung tantrum mendapat kabar kematian Limbo. Ia mulai cemas karena dua jametnya berturut-turut meninggal dalam waktu yang dekat. Sementara itu, anaknya hanya diam karena sudah terbiasa melihat ayahnya tantrum. Ia malah memilih nongkrong dengan salah satu jamet Samidi sambil sarapan. Sifat posesif dan tantruman itulah yang membuat si bocil ini lebih dekat dengan anak buah ayahnya daripada ayahnya sendiri. Kembali ke Nels, setelah mendapat informasi tentang Santa, ia langsung mulai mengawasinya. Saat Santa sedang dalam perjalanan, Nels membuntutinya dari belakang lalu memotong jalan untuk mencegatnya. Begitu mobil Santa berhenti, Nels berpura-pura santai seolah hanya kebetulan berpapasan lalu. Tell me. Who you're messing with, man? You're wasting your time. Setelah dihajar habis-habisan, Santa tetap bungkam, sangat berbeda dengan Speedo dan Limbo yang mulutnya lemes. Meskipun tidak mendapat informasi apapun, Nels tetap saja menyamakan nasib Santa seperti para jamet lainnya. Setelah perjalanan panjang memburu para jamet, Nels memutuskan untuk pulang dan beristirahat sejenak. Namun ternyata sang istri sudah pergi meninggalkan rumah. Ia membawa semua bajunya, hanya menyisakan selembar surat kosong tanpa satu kata pun tertulis, seolah masih ingin cuek bahkan setelah pergi.
Nels tidak mau terus larut dalam kegalauan karena istrinya yang minggat. Ia memilih melanjutkan misinya untuk membalas dendam. Karena tidak mendapat petunjuk baru dari jamet terakhir, Nels memutuskan menemui saudaranya Brock Coxman. Di sana, ia bercerita bahwa anaknya dibunuh oleh kelompok mafia. Brock pun langsung menghubungi beberapa kenalannya untuk mencari tahu lebih jauh tentang kasus itu. Setelah menelpon beberapa kenalannya, Brock memberitahu Nels bahwa dalang di balik semua ini adalah Samidi. Ia juga menjelaskan kalau Samidi dikenal sebagai orang yang sadis dan suka menyakiti orang tanpa alasan. Brock menyarankan Nels untuk tidak cari gara-gara dengannya. Semua itu ia ketahui karena dulu Brock pernah bekerja sama dengan Samidi sebelum akhirnya memutuskan keluar dari dunia mafia. He is my brother. Brother? Anh nói là anh đã sống hết rồi với kẻ tội phạm. Renan. Maybe I should. Shut up. You stay out of trouble. Di sisi lain, Samidi lagi-lagi mendapat kabar bahwa jametnya innalillahi lagi. Kekesalan Samidi lalu memuncak sehingga Samidi menuduh kelompok suku Indian lah pelakunya. Tuduhan itu muncul karena dulunya ayah Samidi ternyata pernah bekerja sama dengan mereka dalam membagi wilayah kekuasaan bisnis garam Cina di daerah itu. Merasa dihianati, Samidi pun langsung menyusun rencana balasan dengan menculik anak dari bos suku Indian tersebut. It's time we give it back to him. Anak buah Samidi pun segera bergerak. Mereka mendatangi anak dari bos suku Indian itu lalu menculiknya tanpa banyak perlawanan. Semua berlangsung cepat, bersih, dan tanpa jejak. Quality control. I'm paying her $20. I'm not asking for Miss America. That's Steve frickin' Jobs good. Anak bos suku Indian itu kemudian dibawa ke markas Samidi dan diinterogasi habis-habisan. Tapi karena memang bukan dia pelakunya, ia tak bisa memberi jawaban apapun. Semakin lama, Samidi makin kesal dan akhirnya mayat anak bos suku Indian itu kemudian dipajang di tepi jalan sebagai peringatan. Tak lama, para polisi menemukan jasadnya dan terkejut karena baru kali ini mereka melihat kejadian sebrutal itu di kota kecil yang biasanya tenang. Dari kejauhan, White Bull, bos suku Indian, melihat sendiri tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka pun akhirnya tahu siapa pelakunya. Di tubuh anak itu masih tergantung sebuah kalung, simbol kerjasama antara keluarga mereka dan kelompok Samidi. Dari situlah semuanya menjadi jelas dan kemarahan White Bull tak bisa lagi ditahan. Kembali ke Nels, ia datang lagi ke tempat Brock untuk mencari tahu lebih dalam tentang Samidi. Brock menatap Nels dengan tenang lalu bilang kalau menghadapi orang seperti Samidi bukan hal yang bisa dilakukan sendirian. Ia menjelaskan kalau Samidi dijaga ketat dan punya banyak orang di bawahnya. Karena itu, Brock menyarankan agar Nels tidak nekat turun tangan sendiri, tapi menyewa pembunuh bayaran kalau memang ingin menuntaskan dendamnya. Nels mengikuti saran Brock. Ia menyewa pembunuh bayaran bernama Eskimo menjemputnya di bandara lalu mengantarnya ke hotel sesuai arahan. Namun nasib berkata lain, Eskimo malah pergi menemui Samidi bukan untuk menghabisinya, melainkan untuk cepu demi bayaran yang lebih tinggi. Si Irang ini mengaku bahwa dirinya disewa oleh seseorang yang bernama Coxman. Setelah berpikir sejenak, Samidi pun akhirnya ingat siapa Coxman yang dimaksud. Lalu bukannya membayar sesuai kesepakatan, para jamet Samidi ini justru melakukan hal ini. Kemudian dua tangan kanan Samidi, Udin dan Idin yang ditugaskan untuk membuang jasad Eskimo sempat-sempatnya adu cungur. Ternyata mereka berdua jeruk makan jeruk alias maho. No, God! No, God, please, no! No!
Setelah membuang jasad Eskimo, Samidi bersama para jametnya mendatangi Brock dan membawanya ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Samidi menuntut penjelasan kenapa Brock sampai menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Brock hanya mengiyakan tuduhan itu tanpa mengungkap bahwa sebenarnya Nels lah yang melakukannya. Ia memilih menanggung semuanya demi melindungi saudaranya. Dan karena pengakuan itu, Brock pun harus innalillahi di tangan Samidi. Beberapa hari kemudian, Nels merasa semakin terpuruk setelah kehilangan kakaknya juga akibat ulah Samidi. Dendamnya pun semakin membara sehingga dia mulai menargetkan anak Samidi yang tak lain adalah Ryan tidak pakai jombang demi memancing Samidi keluar. Sementara itu, di markas White Bull, suasana dipenuhi duka dan amarah. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa anaknya tewas secara tragis di tangan rekan bisnisnya sendiri. Dengan emosi yang membara, White Bull akhirnya memutuskan untuk balas dendam pada Samidi. I will have blood for blood. A son for a son. Di sisi lain, Samidi akhirnya menyadari bahwa mereka salah sasaran. Ternyata orang suku Indian bukanlah pelaku sebenarnya. Ia pun berniat untuk meminta maaf. Namun, agar permintaan maafnya terlihat tulus versi mafia, Samidi melakukan ini. Yeah, cut off his head. Stick it in a box and send it to him. Tell him he's the culprit. Dengan tidak berperi kemanusiaan, Samidi menembak salah satu jametnya dan memerintahkan agar kelapa jamet itu dikirim ke White Bull sebagai tanda permintaan maaf. Melihat kekasih gelapnya dibunuh begitu saja, otomatis si botak maho ini diam-diam menyimpan dendam kepada Samidi. Paket berisi kelapa itu kemudian dikirim ke markas suku Indian. White Bull sempat tersenyum tipis seolah puas dengan permintaan maaf itu. Namun tatapan matanya berkata lain, bagi White Bull itu belum cukup, darah anaknya belum terbalas. Di saat yang bersamaan, dua anak buah White Bull mengintai sekolah Ryan dan berniat menculiknya. Namun tanpa mereka sadari, Nels sudah lebih dulu melakukan hal itu. Alhasil, mereka pun sempat kejar-kejaran di jalan. Seatbelt. Mengetahui anak semata wayangnya diculik, Samidi langsung panik setengah mati. Tak lama, mantan istrinya datang dan langsung menuding Samidi telah menculik Ryan karena seharusnya hari itu giliran sang istri yang menjemput. Samidi pun menjelaskan bahwa putra mereka bukan bersamanya, melainkan anak itu sedang diculik. He's not here. Di sisi lain, para Indian akhirnya menemukan lokasi salah satu jamet Samidi. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menggerebek tempat itu dan melancarkan tahap awal dari aksi balas dendam mereka sebelum beralih ke target utama, yaitu Ryan. Setelah itu, White Bull dan pasukannya memutuskan untuk menginap di hotel mewah di wilayah Keho. Menurut informasi yang mereka peroleh, penculik Ryan diketahui tinggal di daerah bersalju tersebut. Sementara itu, Nels membawa Ryan ke rumahnya dan merawatnya layaknya anak sendiri. Ryan pun justru merasa nyaman dan menganggap Nels sebagai orang baik meski ia tahu sebenarnya dirinya sedang diculik. Bocah itu bahkan meminta Nels membacakan cerita sebelum tidur. Momen tak terduga itu memperlihatkan sisi hangat di tengah situasi mencekam ketika gangster besar sedang mengincar Nels. Di sisi lain, Samidi mendapat informasi dari petugas kebersihan sekolah bahwa penculik anaknya adalah Nels Coxman. Tapi alih-alih berterima kasih, sesuai dugaan kita semua, Samidi justru menghabisi nyawa si petugas di tempat. Singkat cerita, Samidi akhirnya tiba di rumahnya Nels, tapi yang dia temukan hanya tas anaknya. Dia lantas memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah rumah itu. Dari situ, mereka menemukan tempat kerjanya Nels yang kemungkinan menjadi tempat persembunyiannya. Maka mereka pun segera tancap gas ke sana. Akan tetapi, si botak maho ini ternyata memilih berkhianat karena dendam atas kematian kekasih gelapnya.
Dia membocorkan informasi tentang lokasi anaknya Samidi kepada White Bull, yaitu di Open Road Garage. Sebelum rombongan Samidi tiba, Nels menyembunyikan Ryan dan berpesan agar dia tetap di tempat sampai ada orang baik yang menjemput. Setelah itu, Nels pun berjaga-jaga sampai akhirnya Samidi tiba di sana. Sedikit lagi, Nels bisa menghabisi Samidi, namun naas Nels ketahuan dan langsung digiring keluar menghadap Samidi. Dari situ, Samidi kemudian menyuruh para jametnya untuk menghabisi Nels di markas. Tapi saat mereka akan membawa Nels pergi, tiba-tiba melihat anak buahnya telah habis, White Bull akhirnya turun tangan sendiri untuk buy one dengan Samidi. Sementara itu, Nels memanfaatkan kesempatan itu mengemudikan mobil pembersih saljunya. Samidi yang sempat hendak kabur akhirnya dilumpuhkan oleh Nels menggunakan pohon yang dia jatuhkan di atas mobilnya. Lalu saat Samidi terpojok, inilah yang terjadi berikutnya. Tembakan dari White Bull berhasil membuat Samidi sekarat dan tak bisa berkutik. Hingga tak berselang lama, para polisi datang. Mereka menemukan banyak mayat bergeletakan, termasuk Samidi yang sakaratul maut. Sementara itu, Nels tetap bekerja seperti biasa, melajukan truk pembersih salju untuk membuka jalan. Di tengah perjalanan, White Bull tiba-tiba naik ke dalam mobil dan menodongkan pistol. Tapi setelah menatap wajah Nels yang tenang, dia sadar bahwa musuhnya bukan pria ini. White Bull lantas menurunkan pistolnya. Keduanya melaju dalam keheningan salju sampai hari berganti pagi, hingga tiba-tiba dari langit muncul seseorang dengan para layang yang tidak sengaja mendekat ke mobil Nels. Dan begitulah film ditutup. Dua pria berbeda dunia kemudian duduk diam di dalam mobil melaju menembus salju setelah berhasil menuntaskan dendam masing-masing. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Sebuah perang besar seringkali dimulai dari satu kesalahpahaman kecil yang tambuk. Lihat saja film ini. Nels membunuh beberapa preman Samidi. Si Samidi malah menuduh geng Indian pelakunya. Akhirnya dua kartel besar saling bantai sampai musnah. Padahal pemicu aslinya cuman seorang kai-kai tukang salju. Sama persis kakaknya Bubuhan Pian, cuman gara-gara chat di grup WA kada ada yang balas, langsung negatif thinking, merasa dikucilkan. Langsung keluar dari grup tanpa pamit, padahal nang lain tuh lagi sibuk nonton alur cerita film di channel Nobar. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu tolong dong Mas Yono passwordnya. Pulung Gondol pamit dulu.